Shalom. Selamat berjumpa lagi dengan firman Tuhan yang diperuntukkan minggu ini. Tetapi sebelum saya menguraikannya, saya rindu saudara-saudara boleh like dan juga subscribe dan juga share-nya kepada banyak orang supaya makin banyak orang juga diberkati dan juga channel saya ini boleh makin berkembang. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya hari ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, Shalom. Khotbah Minggu tanggal 13 September 2020, Minggu 14 setelah Trinitatis. Hari ini diambil dari Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Dengan tema kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Sekali lagi, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Saudara-saudara, dalam masyarakat masa kini yang terjangkiti konsumerisme, hedonisme, silau pada kekayaan, kemewahan, penampilan luar, serta terjangkiti narsisme. Kisah hidup anak Tuhan, maksudnya tentunya saudaraku, Yesus Kristus mengingatkan kita agar kembali sadar. Kata Paus Fransiskus dalam pidato bahasa Italia seperti dilansir ABC News yang dikutip Merdeka.com tanggal 25 Desember 2015 yang lampau. Memang saudaraku, dalam kehidupan manusia masa kini, seseorang lebih tertarik pada hal-hal yang tampak secara fisik. Contohnya kekayaan, uang, harta, mobil, motor, handphone, laptop, sawah ada di mana-mana, tanah ada di mana-mana, rumah lebih dari satu, tabungan di bank boleh ratusan juta dan lain. Istilah kerennya sebenarnya hari ini adalah hidup dengan hedonisme. Menurut Wikipedia, hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Untuk itu hedonisme ini berasal dari ajaran atau pandangan yang menyebutkan bahwa kesenangan dan kenikmatan hidup merupakan tujuan hidup atau tindakan manusia. Hal itu disebabkan menurut mereka tidak ada kehidupan sesudah kematian. Dan tujuan utamanya adalah sebuah kesenangan. Walaupun kadang-kadang mereka mengakui boleh ada juga penderitaan atau sedikit masalah. Asal itu tertuju kepada hidup yang senang atau mengarah kepada kesenangan. Akibatnya banyak orang berpikir bahwa orang bodoh, orang yang miskin, orang yang banyak kegagalan atau mengalami sesuatu dalam hidupnya akan stres, depresi, dan bunuh diri dan tidak bahagia. Padahal menurut yang kita baca, kita lihat dan kita dengar, orang-orang sukses, kaya raya, berhasil justru mengalami depresi. Para artis banyak yang narkobaan. Tidak hanya itu, orang kaya raya, pintar, berhasil, berada puncak karirnya justru mengalami kecemasan dan bunuh diri karena tidak mengalami kebahagiaan. Makanya firman Tuhan hari ini saudaraku secara tegas berkata dengan demikian, segala sesuatu adalah sia-sia seperti menjaring angin. Saya tidak tahu apakah kita pernah melihat seseorang mondar-mandir, kemana-kemana begitu terus berusaha dengan keras, jalan ke sana kemari di sebuah lapangan atau di jalan raya, dia bawa jaring dan seharian dia berusaha dengan begitu capeknya. Dan waktu kita bertanya, ada apa Pak? Dan dikatakan saya sedang menjaring angin, kita pasti tertawa toh, atau mungkin kita menganggap dia itu sedang gila, bodoh, tidak berpikiran, karena memang usahanya itu adalah usaha yang sia-sia. Akan tetapi saudaraku, seperti itulah hidup dengan hedonisme.
Melalui firman Tuhan hari ini kita mau diajak oleh firman Tuhan untuk merenungkan tema yang sangat menarik. Kesenangan dunia adalah sia-sia. Di mana melalui teks ini kita hari ini akan belajar dari seorang tokoh besar yang sudah mengejar kepuasan hidup dengan berbagai cara dan akhirnya berkata sia-sia. Dia adalah anak Raja Daud yang bernama Salomo. Pada masa sangat mudanya, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan akibatnya Tuhan mengaruniakan hikmat yang sangat luar biasa padanya. Tidak hanya itu, Tuhan juga memberikan kekayaan tiada tara dalam hidupnya. Kekuasaan besar yang sangat-sangat luar biasa. Ditakuti kawan dan juga lawan. Tapi sayang saudaraku, akhirnya dia mengejar hidup keduniawian. Dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak peduli lagi dengan firman Tuhan. Dan akibatnya dia memiliki banyak istri justru yang menyelewengkan hidupnya kepada Tuhan atau Allah-Allah yang dibenci oleh Tuhan. Dan melalui kehidupannya lah saudaraku, kita sekarang belajar. Kita mau melihat, ya, kita mau berkata, ya, saya mau belajar dari Salomo. Jangan coba-coba Anda mau hidup seperti Salomo. Karena pengalaman Salomo ini adalah firman Tuhan yang menjadi pelajaran berharga bagi setiap kita anak Tuhan dan juga umat Tuhan sendiri. Mari kita belajar dari kesalahannya. Jangan mengulanginya lagi, ya. Jangan lagi Anda terjerumus, nanti Anda akan terhilang. Ya puji Tuhan, Salomo masih bisa bertobat dan kembali karena kasih karunia Allah mengingat ayahnya Daud. Dia sekarang menjadi contoh, teladan, model bagi kita supaya kita tidak mengulangi dosa yang sama, saudaraku. Apa saja dalam teks ini yang menurut Salomo adalah kesia-siaan seperti menjaring angin. Yang pertama saudaraku, ayat 4 dan 5, Salomo melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan mendirikan rumah-rumah dan juga menanami anggur-anggur. Memang saudaraku, Salomo selain mendirikan bait Allah yang sangat-sangat megah, dia juga memiliki apa? Istana yang sangat luas dan juga mewah dan megah, ya. Itu yang disebut dengan hutan Libanon. Di sana ada balai saka, balai singgasana, gedung kediamannya, dan juga istana istrinya, anak Fir'aun. Yang kedua, adanya persediaan makanan yang sangat melimpah ruah. Ya, istrinya saja kan tadi ada 1.000. Belum lagi pembantunya, belum lagi anak-anaknya, belum lagi penjaga-penjaganya. Semuanya yang ada di istananya makan kenyang dan enak tiap hari. Saking banyaknya persediaan makanan yang disiapkan oleh pelayannya setiap hari. Bahkan rakyatnya dikatakan dikaruniai damai di seluruh Israel, di antara orang Yahuda dan juga orang Israel, karena mereka tinggal di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Yang ketiga saudaraku, dia adalah raja yang sangat berkuasa melebihi raja-raja yang lain. Yang keempat saudaraku, dia memiliki penghasilan kekayaan yang sangat berlimpah. Selain daripada siapa? Emas, warisan ayahnya Daud yang melebihi kekayaan 3 ya orang-orang terkaya saat ini. Selain itu dia memiliki emas yang sangat berlimpah, 666 talenta atau sekitar 22 ton per tahun. Makanya singgasananya dan juga perisai-perisainya dan semua alat-alat makannya itu terbuat dari apa? Dari emas. Dan memang waktu itu dikatakan perak tidak ada artinya seperti batu. Karena memang emasnya sangat melimpah. Tidak hanya itu saudaraku, ya. Salomo memiliki istri 700 orang.
300 orang gundiknya untuk memuaskan apa? Hasrat seksualnya. Sangat banyak. Ya, sangat luar biasa. Makanya saudaraku, Salomo ini adalah merupakan manusia yang paling berkhidmat, cerdas, mempesona di seluruh dunia ini. Dia juga menduduki jabatan yang sangat tinggi dan sangat berkuasa dan berkhidmat. Di ayat 9 firman Tuhan katakan, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Saudaraku, memang Salomo ini adalah sangat luar biasa kayanya, sangat luar biasa berkuasanya, sangat luar biasanya berhikmatnya, tiada duanya. Bahkan di dalam ayat 10 dikatakan, apa saja yang diinginkannya bisa diambilnya dengan mudah. Karena memang uangnya ada saja. Sekiranya ada mall saat itu, ya seperti sekarang ini dia pergi kemana, ke mall sini, pergi sini, lihat sepatu, lihat baju, lihat apa saja yang dilihatnya, lihat mobil mewah, dia ambil tanpa pusing bayar. Karena apa? Karena memang dia sangat kaya. Bahkan dikatakan di situ bahwa gundiknya, selirnya saja pun semuanya punyanya. Punya istana, punya rumah lengkap dengan kuil-kuilnya sendiri. Uang bukan masalah baginya, saudaraku. Nah, pertanyaannya, apakah semuanya itu memuaskan hatinya? Apakah Salomo hidup bahagia dengan segala pencapaian yang sangat tiada tara itu? Apa katanya tentang semuanya itu, saudaraku? Mari kita perhatikan, kita baca seksama ayat 11 ini. Dikatakan di sana, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku. Sekali lagi, ketika aku meneliti segala pekerjaanku, ya, usahaku untuk jerih payahku, lihatlah, dia katakan apa? Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Inilah kesimpulan Salomo, saudaraku, tentang semuanya itu, tentang semua kemewahan, tentang semua kuasa, hikmat dan kehebatannya, tentang semua istri, kepuasan manusiawi yang dimiliki oleh Salomo. Itu adalah apa? Kesia-siaan seperti menjaring angin. Bukankah sebenarnya apa yang dimiliki Salomo adalah impian, tujuan, adalah rencana, kerinduan dari setiap manusia? Kok bisa saja dia berkata seperti itu? Apa Alkitab kita ini menentang hikmat, menentang ilmu? Apakah kita tidak boleh sekolah tinggi? Oh tidak, saudara. Justru Tuhan mengaruniakan apa? Hikmat bagi Abraham, Ishak, dan juga bagi siapa? Bagi Salomo dan juga bagi umatnya. Apakah orang Kristen tidak boleh punya jabatan, tidak boleh berkuasa? Oh tidak, saudaraku. Allah mengaruniakannya kepada orang-orangnya. Jabatan-jabatan strategis, memiliki kekuasaan hebat. Kita ingat, tidak hanya di Yerusalem, di luar Yerusalem, seperti Yusuf dan juga Daniel memiliki jabatan yang sangat tinggi. Bahkan Tuhan mengaruniakan apa? Untuk menguasai seluruh dunia ini. Apakah orang Kristen tidak boleh kaya? Tidak boleh punya emas? Oh tidak. Allah justru memberikannya kekayaan kepada umatnya. Abraham, Ishak, dan semua umat Tuhan adalah orang-orang kaya. Bahkan dalam Kejadian pasal 1, Tuhan telah menciptakan dunia ini begitu baik. Untuk apa? Untuk dinikmati, untuk dikuasai, untuk menjadi milik kita. Ya, hanya satu yang tidak boleh. Jangan dibalik-balik, saudaraku. Semuanya boleh dikuasai. Hanya satu. Semuanya boleh kita nikmati. Hanya satu yang tidak boleh dimakan dan dinikmati. Yang silakan yang lain. Saudaraku, Allah juga memberikan apa? Rasa. Juga memberikan apa? Nafsu. Ya. Makanya Tuhan memberikan apa? Istri penolong yang sepadan. Satu orang bagi Adam dan bagi manusia. Dan juga bagi kita. Bisa saja ada 10, mungkin 999 istri-istri yang lebih cantik, atau gundik-gundik, atau selir yang lebih cantik, bahenol.
tapi itu tidak akan sanggup memuaskan hasrat seks bagi seseorang. Cukup satu istri yang telah Tuhan berikan itu sudah cukup. Mungkin saudara-saudaraku ya. Karena apa? Karena kita banyak fantasi, banyak melihat film-film porno atau buku-buku pornografi, sehingga kita berpikir jika saya punya istri banyak, saya punya selingkuhan, saya punya ini, saya terpuaskan. No, hanya satu. Dan Tuhan sudah memberikannya yang terbaik bagi setiap kita. Jangan terbalik, saudaraku. Ya, sekali lagi, jangan terbalik, saudaraku. Mari kita perhatikan kepada Salomo. Dia katakan apa? Itu sia-sia. Itu seperti apa? Menjaring angin. Mengapa, saudaraku? Ya, mari kita perhatikan kuncinya. Yang pertama, saudaraku, kata kuncinya itu kata di bawah matahari. Artinya tanpa Tuhan, tanpa di dalam Tuhan atau di luar Tuhan adalah sia-sia. Seperti menjaring angin. Artinya jika kita bekerja, menuntut ilmu, berilmu, berusaha, mendapatkan hasil, jika tidak ada hubungannya dengan Tuhan, apapun itu, saudaraku, adalah sia-sia. Usaha menjaring angin. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita sadari juga bahwa setiap pekerjaan kita rupanya, usaha kita, ilmu kita, jabatan kita adalah apa? Karunia Tuhan. Mari kita baca Pengkhotbah 5 ayat 17-18. Berbunyi, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Ayat 18, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Jadi saudaraku, jika kita bekerja, berusaha, dan yang paling mengejutkan saat kita menikmati apapun juga adalah apa? Karunia Tuhan. Perhatikan juga Pengkhotbah 6 ayat 2. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Tidak dikaruniai Allah untuk apa? Menikmatinya. Ya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan pahit. Bayangkanlah, saudaraku ya, kita sudah capek-capek bekerja, berusaha, berdagang, dan segalanya. Kita sudah berkeringat-keringat, mungkin tidak tidur. Tahu-tahu orang lain yang menikmatinya. Sial betul toh? Jangan-jangan yang menikmatinya berantem pula ya, berselisih. Ya, padahal tinggal menikmatinya. Itu yang kedua. Makanya Salomo mengatakan sebelum terlambat, lihatlah saya. Jangan bodoh. Ya, jangan tiru lagi yang saya buat. Seolah-olah Salomo mau berkata, saya adalah korban dunia ini. Dengan meninggalkan Tuhan, saya tersesat. Akibatnya semua menjadi percuma dan sia-sia. Untuk itu, firman Tuhan katakan, takutlah akan Tuhan. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 12 berbunyi, walaupun orang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Bahkan dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Luar biasa, saudaraku. Berarti di luar Tuhan semua sia-sia. Sekali lagi, di luar Tuhan adalah sia-sia. Dan rupanya kita bekerja, kita berusaha, kita berilmu, kita punya jabatan dan segalanya. Itu adalah karunia Allah. Apalagi apa tadi? Menikmatinya. Sebab itu takutlah akan Tuhan. Tidak hanya itu, saudaraku. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 firman Tuhan katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka.
Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu artinya bahwa dunia ini, saudaraku, hanya sementara. Tetapi dalam Tuhan ada kekekalan. Sebab itu peribahasa yang berkata, ya, tua itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan. Ya, seolah-olah firman Tuhan katakan di sini apa? Mati itu adalah biasa, itu pasti. Tetapi saudaraku, memiliki hidup kekal. Sekali lagi, memiliki hidup kekal adalah pilihan. Kapan kita lakukan? Ya saat sekarang. Saat kita ada di dunia ini. Jangan tunggu besok. Saat ini, sekarang juga. Pilihlah hidup kekal di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, mencari kesenangan dan apapun hanyalah kesia-siaan belaka. Sebab tidak ada satupun hal di dunia ini yang dapat benar-benar menyenangkan dan memuaskan hati kita. Jika apa? Jika kita berada di luar Tuhan dan tidak berhubungan dengan Tuhan. Jangan saudaraku berangan-angan. Jangan pernah berkhayal, ya, untuk selingkuh, untuk bersenang-senang, berpoya-poya. Itu sia-sia. Jangan ada dalam hatimu, lihat orang itu, dia selingkuh, dia berpoya-poya, dia melakukan kejahatan, dia tidak apa-apa. Jangan. Jelas tadi firman Tuhan katakan, ya, orang yang takut akan Tuhanlah yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Nikmati hidupmu ini dengan sukacita. Bersyukurlah terhadap apapun yang Tuhan sudah berikan bagimu saat ini. Lakukan dengan apa? Menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena sekiranya kita pintar, hebat, populer, memiliki segalanya, jika tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, pasti sia-sia, seperti menjaring angin. Tetapi sebaliknya, jika kita, apapun yang kita miliki, kita syukuri, kita nikmati bersama Tuhan, itu pasti membawa kebahagiaan. Saudaraku, saya sangat-sangat bersyukur karena saya pernah menjadi guru parlagutan, ya. Pernah juga pendeta pengembangan, pendeta jemaat, pendeta resort, bahkan 2 kali menjadi kepala biro di kantor pusat, 2 kali menjadi pareses, puji Tuhan. Saya pernah di desa-desa jalan kaki, pernah juga di kecamatan, pernah di kabupaten kota, pernah juga di provinsi, bahkan pernah melayani di ibu kota. Pernah juga saudaraku, saya jalan kaki, jalan setapak. Pernah juga saudaraku naik sepeda, pernah juga naik motor, naik mobil, naik kereta api, juga naik pesawat. Puji Tuhan saudaraku. Itu adalah apa? Karunia Tuhan, anugerah Tuhan, seperti yang Paulus katakan. Saudaraku, waktu saya wisata rohani, ya, ke Tanah Suci, ke Yerusalem oleh keluarga Siregar Marpaung, ya, saya bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan itu. Dan saudaraku tahu, waktu nama saya dipanggil dengan tiket harus dibawa, tahu-tahu saya berada di mana? Berada di kelas bisnis. Dan ada yang bertanya, kok Amang gratisnya tidak bayar? Tahu-tahu justru di kelas bisnis. Saya katakan, itu adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau ungkapkan kepada kita. Karena Tuhan mau supaya pekerjaan kita, jabatan, dan segala kemampuan kita itu adalah karunia Tuhan. Bahkan sangat apa juga saat kita menikmatinya. Saat ini adalah COVID-19, segala sesuatu serba mencemaskan. Mari kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, karena di dalam Dia pasti ada kepastian. Itu jangan lagi menjadi budak ilmu, budak pekerjaan, budak makanan, budak seks, dan juga budak kesenangan lainnya. Paulus secara tegas ungkapkan bahwa perbuatan daging seperti percabulan, hawa nafsu, kecemaran, pesta pora, poya-poya, dan lain tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Katakanlah, saya mau sekolah bersama Tuhan, saya kuliah bersama Tuhan, saya mau cari pekerjaan bersama Tuhan, saya bekerja dengan Tuhan, dan saya punya jabatan di dalam Tuhan. Bahkan makan, minum, kawin, saya ada di dalam Tuhan. Ini semua adalah karunia Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan juga dinikmati bersama Tuhan. Saudaraku, marilah, jika kita bekerja, apapun profesi saudara, bekerjalah bagi Kristus. Jika kita memperoleh kekayaan, biarlah kita juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga kita menjadi kaya di dalam Kristus. Apapun pekerjaanmu, kerjakanlah semuanya untuk Kristus. Apapun tujuan hidupmu, hiduplah untuk Kristus.
Karena nanti saudaraku, saat kita mati, saat kita dipanggil oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan tidak pernah menjadi sia-sia. Dan saat kita berdiri di hadapan Tuhan, Dia berkata, marilah anakku yang setia, anakku yang telah hidup bersama aku. Karena aku sudah menyediakan tempat yang kekal bagimu. Dan tempat ini jauh lebih berbahagia, jauh lebih senang, jauh lebih luar biasa dari segala tempat yang ada di dunia ini. Kiranya kita mencari itu, dan kiranya kita semakin bersuka cita atas apa yang kita miliki saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.